Halo teman-teman, video kali ini akan membahas mengenai Human Resource Procurement atau yang lebih dikenal dengan pengadaan sumber daya manusia. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kira-kira apa aja sih materi yang mau kita bahas? Ada 3 pokok bahasa nih di video kali ini. Yang pertama, rekrutmen. Dan yang kedua, ada seleksi. Dan yang ketiga, penempatan. Kita ke pokok bahasan yang pertama dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen? Mungkin ada yang belum paham tentang arti kata ini. Nah, coba dulu yuk kita lihat definisi rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gomez, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Lalu, yang kedua, menurut McKenna dan Beach, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Yang ketiga, menurut Shimamura, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dan motivasi, kemampuan, keahlian, pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Apakah sampai sini sudah paham? Kalau belum, mari kita pahami definisi rekrutmen secara umum. Rekrutmen adalah proses pencarian tenaga kerja dalam rangka mengisi suatu jabatan yang lowong dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan rekrutmen. Menurut Amirullah dan Hanafi, rekrutmen bertujuan menyediakan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Teman-teman tahu nggak, rekrutmen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, faktor organisasi. Di antaranya, kesan yang dimiliki organisasi, perencanaan sumber daya manusia, persyaratan pekerjaan, dan proses perekrutan masa lampau. Yang kedua, faktor lingkungan. Di antaranya adalah kondisi pasar kerja, kecenderungan perekonomian, perilaku masyarakat, dan peraturan pemerintah. Rekrutmen dipengaruhi oleh 2 sumber. Yang pertama, rekrutmen internal atau rekrutmen dari dalam, dan yang kedua, rekrutmen eksternal atau rekrutmen dari luar. Kita bahas sumber yang pertama dulu ya, yaitu rekrutmen internal. Ada beberapa sumber nih. Yang pertama ada promosi. Promosi dilakukan untuk mengisi kekosongan pada jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya lebih rendah. Kemudian ada transfer atau rotasi. Bentuk memindahkan pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Yang ketiga, pengkaryaan kembali. Berlaku untuk karyawan yang diberhentikan sementara dan dipanggil kembali ketika ada jabatan yang kosong. Keempat, kontrak kerja. Kelompok pekerja sementara atau temporer adalah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan. Kita beralih ke sumber yang kedua yuk, yaitu rekrutmen eksternal. Ada beberapa sumber nih dalam rekrutmen eksternal. Yang pertama, lembaga pendidikan. Perekrutan calon tenaga kerja dilakukan biasanya bila organisasi atau perusahaan memerlukan jenis pendidikan tertentu tanpa memperdulikan pengalaman kerja. Yang kedua, teman atau anggota keluarga pegawai. Organisasi atau perusahaan dapat meminta jasa karyawan lama untuk mencarikan calon tenaga kerja. Yang ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Melalui pembukaan arsip atau file lamaran yang belum diterima, diharapkan akan didapat calon pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, agen tenaga kerja.
Agen tenaga kerja adalah perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Pegawai organisasi lain. Perekrutan calon karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Asosiasi profesi. Perekrutan dilakukan melalui asosiasi suatu profesi sebagai mediator penyedia tenaga kerja profesional bagi organisasi. Outsourcing. Terkadang perusahaan juga perlu melakukan efisiensi. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa harus mengangkat tenaga kerja tetap dapat menggunakan tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Nah, rekrutmen juga mempunyai metode loh dalam pelaksanaannya. Ada metode dalam rekrutmen internal dan ada metode dalam rekrutmen eksternal. Kita bahas metode dalam rekrutmen internal dulu ya. Ada beberapa metode nih, diantaranya rencana suksesi. Perekrutan merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi-posisi eksekutif. Yang kedua, penawaran terbuka. Perekrutan terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong. Yang ketiga, perbantuan pekerja. Perekrutan internal dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Dan yang terakhir, penggunaan daftar keterampilan. Daftar ini memudahkan identifikasi para calon karyawan dengan bobot yang diperlukan untuk suatu jabatan. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode dalam rekrutmen eksternal. Di antaranya adalah iklan di media massa. Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik, misalnya gaji yang besar dan masa depan yang menarik. Lalu selanjutnya adalah akuisisi dan merger. Ketika suatu perusahaan melakukan akuisisi atas perusahaan lain atau merger dengan perusahaan lain, maka akan memperoleh sejumlah tenaga kerja. Yang ketiga, open house. Untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum, perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja potensial. Dan yang terakhir, menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja profesional, dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga tersebut. Menurut Shimamura, ada beberapa poin penting dalam proses rekrutmen. Di antaranya adalah penyusunan strategi untuk merekrut. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan akan direkrut, di mana, dan kapan. Yang kedua, penyisian pelamar yang tidak cocok. Setelah lamaran-lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan. Pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar atau applicant pool terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut. Penjelasan tentang rekrutmen sudah dulu ya, mari kita beralih ke pembahasan kedua. Apa sih yang dimaksud dengan seleksi? Atau apa yang kalian pahami dari kata seleksi? Jadi, seleksi adalah proses memilih pelamar sampai dengan memutuskan pelamar mana yang diterima atau ditolak untuk menjadi pegawai. Menurut Nitisemo, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Nah, tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan sesuai minat. Memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dan yang terakhir, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dalam pelaksanaan seleksi juga ada beberapa metode loh. Yang pertama,
Metode non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, work interview, penampilan dan keadaan fisik, keturunan dari pelamar, dan tulisan pelamar. Lalu metode yang kedua adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara-cara berikut. Metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, dan berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Selanjutnya, terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi. Yang pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Dan yang keempat, serangkaian alat-alat seleksi. Selanjutnya, sistem seleksi menurut Andrew F. Sikula. Yang pertama adalah successive hardless. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Sistem seleksi yang kedua adalah compensatory approach. Sistem seleksi yang dilakukan dengan cara pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata tes, apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus. Sebaliknya gugur atau tidak lulus. Seleksi juga memiliki kendala loh dalam pelaksanaannya. Kendala dari seleksi itu sendiri ada 4. Di antaranya, yang pertama ada tolak ukur. Kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Kendala yang kedua, penyeleksi. Kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Kendala yang ketiga, pelamar. Kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Dan kendala yang terakhir adalah kebijaksanaan seleksi secara bertingkat. Semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti dalam penerimaan pegawai. Ada beberapa faktor nih yang dipertimbangkan dalam proses seleksi, yaitu faktor yang pertama adalah kondisi penawaran tenaga kerja, yang kedua faktor eksternal organisasi, dan yang ketiga perangkat organisasi. Kita bahas faktor yang pertama dulu ya, yaitu kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau qualified, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen, bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih sedikit dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh beberapa hal, di antaranya, yang pertama, imbalan atau upah yang ditawarkan rendah. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi berat. Dan yang keempat, mutu pelamar rendah. Mari kita beralih ke faktor yang selanjutnya, yaitu faktor eksternal organisasi. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor etika. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Lalu yang kedua, ketersediaan dana dan fasilitas. Besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Lalu yang terakhir, faktor kesamaan kesempatan. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut atau menyeleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya.
Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor perangkat organisasi. Ada beberapa hal yang ada di dalam perangkat organisasi. Yang pertama adalah analisis jabatan. Analisis jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang jabatan tersebut. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Dari perencanaan SDM akan diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi, pada jenjang apa, dan bagian mana, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Lalu yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya sejumlah pelamar yang qualified dan sebaliknya. Selanjutnya, mari kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu penempatan. Apa sih yang dimaksud dengan penempatan? Ada 4 aspek yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Yang pertama, penetapan tugas atau assignment bagi pegawai baru atau penugasan baru atau reassignment bagi pegawai lama. Yang kedua, penempatan biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Yang ketiga, peran unit kerja pengelolaan sumber daya manusia adalah memberikan saran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah sehingga the right man on the right place bisa tercapai. Penempatan juga memiliki tujuan loh. Tujuan penempatan yaitu agar pegawai lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria. Lalu ada beberapa metode yang harus ditempuh dalam penempatan pegawai. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan dan mengisi jabatan-jabatan. Yang ketiga, rekrutmen. Yang keempat, men-screening para pelamar. Yang kelima, menyiapkan daftar dari para pelamar dan pegawai yang berkualitas. Dan metode yang terakhir adalah mengadakan seleksi pegawai. Dalam penempatan pegawai, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pengetahuan, lalu yang kedua, kemampuan, yang ketiga, keterampilan, dan yang keempat, kepribadian. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penempatan pegawai. Di antaranya adalah yang pertama, prestasi akademis, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, kesehatan fisik dan mental, yang keempat, sikap, yang kelima, usia. Selain faktor pertimbangan, ada juga faktor yang mempengaruhi penempatan pegawai. Di antaranya yaitu yang pertama, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan atau perkembangan kondisi pemerintahan umumnya menyebabkan terjadinya pengisisan posisi pekerjaan baru. Yang kedua, reorganisasi. Adanya perubahan seperti rancangan pekerjaan, kompensasi, manfaat, hubungan kerja, dan program personil dini yang mengakibatkan pergantian keputusan penempatan pegawai. Yang ketiga, kecenderungan kondisi ekonomi. Resesi ekonomi akan mengakibatkan terjadinya pengangguran besar-besaran, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, atrisi. Pengurangan pegawai yang disebabkan terjadinya terminasi, pengunduran diri, pensiun, pengalihan keluar dari unit bisnis, dan meninggal. Selanjutnya, ada beberapa bentuk penempatan pegawai nih, yaitu diantaranya yang pertama adalah promosi, pemindahan pegawai atau karyawan dari satu jabatan atau tempat kepada jabatan atau tempat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mutasi, disebabkan kebijakan dan peraturan manajer dan atas dasar prinsip the right man in the right job. Yang ketiga, demosi, penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Lalu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan pegawai.
yaitu yang pertama the right man on the right place, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga efisien dan produktivitas kerja, yang keempat demokrasi, yang kelima equal pay for equal work, yang keenam kesatuan arah, yang ketujuh kesatuan tujuan, dan yang terakhir kesatuan komando. Nah, dari pembahasan di atas bisa dilihat bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatan mempunyai hubungan dan merupakan suatu proses runtut yang harus dijalankan organisasi dalam rangka pengadaan sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru dari kandidat yang tersedia, dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak. Akhirnya sampai juga di penghujung video kali ini. Dari uraian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatan merupakan salah satu proses penting yang saling berhubungan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh organisasi. Nah, teman-teman penasaran gak sama anggota kelompok yang bekerja membuat materi dan video yang barusan teman-teman tonton? Kenalan dulu yuk, supaya makin akrab. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yang beranggotakan yang pertama ada Devani Guna Rusliana, NIM F1B018014. Lalu anggota yang kedua yaitu Rida Aulia Rahma dengan NIM F1B018022. Lalu ada 3 anggota selanjutnya yang dari kelompok 1, itu ada Apresia Kemala Putri, NIM F1B018030. Selanjutnya ada Deska Pradani Putri, NIM F1B018032. Dan yang terakhir adalah Nafasya Azamdian Zanabil dengan NIM F1B018034. Nah, berakhirlah video kali ini, dan cukup sudah perjalanan panjang kita kali ini di materi Human Resource Procurement. Video ini didedikasikan sebagai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Sendi Noviko, MPA. Sekian dan terima kasih, bye-bye.